Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas pemeriksaan kimia klinik ya. Creatinine Jape reaction. Ini kita menggunakan metode yang kedua ya di channel ATLM Indonesia, yaitu Jape reaction with deproteinisasi TCA. Jadi nanti dideproteinisasi dengan bantuan TCA, membuang proteinnya, lalu nanti direaksikan dengan reagen asam pikrat ya, metode Jape reaction. Jadi ini digunakan untuk pembelajaran SMK, TLM, D3, D4, TLM. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Oke, kita mulai teori kimia klinik kreatinin serum. Kreatinin berasal dari metabolisme kreatin otot. Kreatinin ya dilepaskan ke dalam darah secara konstan. Konsentrasinya terkait massa otot sesuai variasi umur dan jenis kelamin. Kreatinin dalam darah oleh ginjal difiltrasi dan dibuang dalam urin. Ekskresi komponen ini melalui urin mencerminkan kadar plasmanya kecuali ada kerusakan ginjal. Kadar kreatinin pria lebih tinggi dari wanita. Oke, lanjut lagi masih di kreatinin. Kreatinin plasma itu lebih luas digunakan untuk mengukur fungsi ekskresi kegagalan ginjal kronik dibandingkan urea plasma, terutama pada keadaan pada mana terjadi perubahan prerenal atas metabolik urea, misalnya diet rendah protein. Karena urea itu dipengaruhi oleh asupan protein, sementara kreatinin tidak terpengaruh oleh asupan protein. Ekskresi kreatinin dalam urin pada orang sehat sedikit bervariasi dari hari ke hari. Besarnya ekskresi kreatinin melalui urin dianggap menggambarkan massa otot aktif total. Nah, lanjut lagi masih di kreatinin. Kadar kreatinin darah menggambarkan fungsi ginjal secara lebih baik, lebih stabil daripada kadar ureum darah. Kreatinin umumnya dianggap tidak dipengaruhi oleh asupan protein, namun sebenarnya ada pengaruh diet terutama protein, tetapi tidak sebesar pengaruhnya terhadap kadar ureum. Nah, kreatinin itu terutama dipengaruhi oleh massa otot. Kadar kreatinin darah lebih tinggi pada laki-laki daripada perempuan, meningkat pada atlet dengan massa otot banyak dan juga pada kelainan pemecahan otot, yaitu rhabdomyolysis. Nah, sebaliknya ya, kadar kreatinin itu menurun pada usila, ya, orang-orang dengan usia lanjut ya, yang massa ototnya berkurang atau atrofi mungkin ya. Nah, lanjut lagi kita masuk ke rasio kreatinin. Nah, untuk mengetahui lebih baik, lebih mendalam, kita maka harus melakukan uji rasio kreatinin. Jadi rasio kreatinin 20-35 itu dianggap normal bila diet biasa. Tiada perubahan asupan protein dan tiada penurunan GFR. Maksudnya di sini rasio kreatinin ya dengan urea. Nah, kemudian apabila rasionya kurang dari 20, ditafsirkan sebagai penurunan kadar ureum disebabkan penurunan katabolisme protein atau penurunan redifusi tubular. Nah, sementara rasio di atas dari 35 dianggap penurunan kadar ureum darah disebabkan oleh peningkatan katabolisme protein atau penurunan perfusi tubular sehingga meningkatkan redifusi ureum. Jadi nanti kadar ureum dibagi dengan kadar kreatinin, maka kita akan mendapatkan 3 kemungkinan. 20-35 atau di atas 35 atau di bawah 20. Oke, ya, lanjut kita masuk ke kreatinin serum. Metode pengukurannya adalah endpoint reaksi Jape with deproteinisasi TCA, trichloroacetic acid. Nah, untuk prinsipnya kreatinin dengan asam pikrat dalam suasana alkali menghasilkan kompleks kreatinin pikrat berwarna kuning jingga. Intensitas warna sesuai kadar kreatinin dan diukur pada potensimeter panjang gelombang 546 nanometer. Adanya pengganggu protein dihilangkan dengan penambahan trichloroacetat.
Nah, untuk reaksinya secara ringkas ya teman-teman seperti ini. Kreatinin tambah asam pikrat dalam suasana alkali terbentuk kompleks kreatinin pikrat, ya kan? Nah, kita pindah masuk ke alatnya. Alat yang diperlukan yaitu mikropipet 500 mikroliter, kupet bersih, tabung reaksi, tip kuning, ya kan? Kalau tip kuning mungkin tidak diperlukan bila menggunakan 500 mikroliter. Jadi tip biru waterbath, voltmeter, panjang gelombang 546 nanometer. Nah, tip kuning digunakan mungkin untuk pengenceran urin ya kalau spesimennya urin. Nah, untuk reagen A itu asam pikrat 8,8 mmol per liter. Reagen B NaOH 0,4 mol per liter, natrium fosfat 0,50 mmol per liter. Nah, untuk membuat reagen kerja, campur reagen 2 dan 3 dalam perbandingan, ya kan, reagen A dan reagen B dan perbandingan 1:1. Stabil hanya 6 jam. Kemudian reagen TCA, trikloroasetat, itu 1,2 mol per liter. Sementara untuk standar kreatinin itu 2,0 mg per dl. Kontrol perlu juga mungkin Aquades, NaCl perlu juga untuk proses pengenceran. Nah, untuk stabilitas, reagensia stabil setelah dibuka sampai kadaluarsa bila disimpan pada suhu ruang. Nah, untuk bahan pemeriksaan kita bisa menggunakan serum, plasma heparin atau EDTA, mungkin juga urin ya. Tapi urin nanti diencerkan. Simpan suhu 20-25 derajat Celcius stabil selama 4 hari. 2-8 derajat Celcius stabil 7 hari. Kemudian suhu minus 10 derajat Celcius stabil 3 bulan. Nah, untuk pemeriksaan ini kita melakukan dua tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap deproteinisasi. Jadi kita siapkan untuk tabung belangko, tabung standar, tabung kontrol, tabung sampel, dan tabung urin. Nah, masing-masing kita tambahkan masing-masing 500 mikroliter Aquades, standar, kontrol, serum, urin diencerkan. Kemudian nanti ditambahkan masing-masing juga reagen TCA 500 mikroliter. Maka nanti pada kontrol dan pada sampel itu akan mengalami penggumpalan ya, putih di bawah larutannya, nanti disentrifugasi ya. Tapi sebelumnya campur dulu perlahan, sentrifugasi kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Sepernatar masing-masing disiapkan untuk pemeriksaan menggunakan reagen kreatinin ya. Nah, untuk urin diencerkan dahulu dengan Aquades 1+49, hasil dikalikan 50. Bagaimana cara pengencerannya? Ya mungkin bisa teman-teman 500 mikroliter atau 980 mikroliter kemudian dibuang ya, diganti 500 dibuang 10, ganti 10 mikroliter urin, atau 980 mikroliter ya kan, dari 1000 kan dibuang 20 lalu ditambah 20, nanti dikalikan 50 kali. Nah, kemudian untuk cara pemeriksaannya, masing-masing tadi kan sudah dalam bentuk sentrifugasi berupa supernatan. Jadi kita tinggal mengambil supernatan dari Aquades tadi, supernatan dari standar, kontrol, serum, supernatan dari urin. Diambil masing-masing 500, 500, 500, 500. Lalu ditambah reagen TCA masing-masing 500, 500, 500, 500, 500 mikroliter. Ya sudah kan, jadi dicampur masing-masing. Dan inkubasi 20 menit suhu ruang. Diukur absorben standar, kontrol, urin, dan sampel ada belangko reagen pada panjang gelombang 546 nanometer. Nah, untuk rumus perhitungan ya teman-teman seperti biasa. Kadar kreatinin sama dengan absorben sampel per absorben standar kali konsentrasi standar. Konsentrasi standar misalnya 2,0 mg per dl. Nanti hasilnya dinyatakan dalam miligram per dl. Nah, ini teman-teman untuk linearitas pengukuran. Kadar kreatinin dalam serum itu dideteksi 25 mg per dl. Kadar di atas 25,0 mg per dl dilakukan pengenceran ya, dilakukan pengenceran 1+1 ya kan. Dengan NaCl boleh, dengan Aquades juga boleh, dan hasil dikalikan 2. Nah, untuk nilai kritis itu di atas dari 25,0 mg per dl. Ya kan? Kemudian untuk deteksi limit itu 0,1 mg per dl kemampuan daya deteksinya.
Oke, lanjut lagi untuk interferensinya, bilirubin di atas 1 mg/dl, leukemia, trigliserida di atas 7,5 gram per liter, dan hemoglobin di atas 2,5 gram per liter dapat mempengaruhi hasil. Jadi hati-hati dengan kenaikan 3 elemen ini, bilirubin, kekeruhan akibat leukemik, dan hemolisis akibat hemoglobin. Juga obat dan substansi lainnya juga berpengaruh. Oke ya, untuk serum kontrol, gunakan serum kontrol normal dan serum kontrol tinggi, jadi normal dan patologis. Nah, kemudian teman-teman kita masuk ke nilai rujukan kreatinin, kita bisa melihat pada tabel ya. Metode Jave ini sama saja dengan nilai kreatinin yang sebelumnya setelah kita bahas. Jadi satuannya dalam satuan konvensional miligram per dl, untuk usia dan jenis kelamin dibedakan pertama. Dari tali pusat 0,6 sampai 1,2, 1 sampai 4 hari 0,3 sampai 1,0, infan 0,2 sampai 0,4, anak-anak 0,3 sampai dengan 0,7, remaja 0,5 sampai dengan 1,0 ya. Kemudian 18 sampai 60 tahun laki-laki 0,9 sampai 1,3, 18 sampai 60 tahun pria itu 0,6 sampai 1,1 ya kan. 60 sampai 90 tahun laki-laki 0,8 sampai dengan 1,3. 60 sampai 90 tahun perempuan 0,6 sampai dengan 1,2. Sementara di atas 90 tahun laki-laki 1,0 sampai dengan 1,7. Di atas 90 tahun perempuan 0,6 sampai dengan 1,3. Nah, teman-teman, kalau apabila ingin mengkonversi satuannya ke satuan internasional dalam mikromol per liter itu dikali dengan 88,4, maka akan didapatkan nilai kreatininnya dan dapat juga mengubah ke satuan internasional. Nah, lanjut lagi ya teman-teman untuk kreatinin Jave reaction, yang mana ini kita bahas tentang sumber kesalahan. Pertama, kesalahannya sebagaimana pemeriksaan kimia klinik lainnya, yaitu bahan pemeriksaan hemolisis. Jadi adanya hemolisis itu sangat berpengaruh. Kemudian penggunaan panjang gelombang potentiometer tidak sesuai. Jadi gunakanlah panjang gelombang yang relevan. Di metode ini menggunakan 546 ya kan. Kemudian lagi kenapa tidak menggunakan 492 atau 495? Karena memang ini pengukurannya tidak menggunakan kinetic to deformation, tapi menggunakan langsung endpoint ya. Untuk volume reagen dan bahan pemeriksaan itu tidak sesuai juga berpengaruh, kemudian masa inkubasi tidak tepat, dan juga ya ini teman-teman pastinya reagen kadaluarsa juga berpengaruh. Nah, untuk perhitungan rasio urea darah dan kreatinin, teman-teman bisa menghitungnya, yaitu kadar urea dibagi dengan kadar kreatinin. Oke ya, itu saja kira-kira materi yang kita bahas kali ini dalam perkuliahan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat belajar, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Bye.